Halo semuanya, perkenalkan nama saya Citra Kusuma Dewi dengan NRP 50172311072. Jadi pada video ini saya akan mengsimulasi pengolahan data magnetolurik atau MT dan juga self potential atau SP menggunakan metode moving average dan juga Butterworth filtering. Yang tujuannya dari simulasi ini adalah untuk memperhalus data atau mengurangi noise sehingga anomali yang terkandung pada data menjadi lebih jelas dan lebih mudah diinterpretasikan. Selain itu, hasil smoothing menggunakan moving average akan dibandingkan dengan hasil filtering menggunakan low pass filter, high pass filter, dan juga band pass filter. Baik, langsung saja kita pada codingannya. Baik, jadi ini adalah hasil dari codingan untuk yang data EM. Jadi yang pertama di sini saya mengimport beberapa library di mana ada library OS dan glob. Library OS ini digunakan untuk mengakses dan mengelola directory file pada sistem operasi, sedangkan untuk yang glob itu digunakan untuk mencari seluruh file dengan ekstensi tertentu secara otomatis dalam suatu folder. Lalu di sini saya juga mengimport library NumPy dan Pandas, di mana NumPy ini digunakan untuk perhitungan numeriknya dan manipulasi array. Lalu sedangkan Pandas itu digunakan untuk mengolah data dan menerapkan metode moving average melalui fungsi rolling. Dan di sini juga ada Matplotlib, di mana Matplotlib ini digunakan untuk membuat visualisasi grafik hasil pengolahan datanya. Nah, di sini juga ada fungsi butter digunakan untuk membangun Butterworth filter, sedangkan field digunakan untuk menerapkan filter tanpa menghasilkan pergeseran fase pada sinyal. Lalu di sini juga ada kelas ed digunakan untuk membaca data MT-nya yang tersimpan dalam format ed. Lalu selanjutnya di sini adalah untuk pembacaan filenya. Dan di ketiga baris ini ada digunakan untuk menyesuaikan MTPy versi lama dengan NumPy versi terbaru yang sudah tidak lagi mendukung np.float, np.int, dan juga np.complex. Nah, lalu pada baris ini itu digunakan untuk menentukan lokasi folder tempat penyimpanan data MT yang akan diproses. Dan selanjutnya pada baris ini digunakan untuk mencari dan mengumpulkan seluruh file berekstensi ed yang terdapat dalam folder tersebut. Lalu ini untuk pengulangan agar setiap file ed itu dapat diproses secara otomatis satu persatu. Lalu ini di objek ed itu dibuat untuk membaca data MT, kemudian read ed file itu digunakan untuk membuka dan membaca isi file ed yang sedang diproses. Lalu selanjutnya di sini
baris ini tuh untuk mengambil data frekuensi pengukuran serta nilai apparent resistivity dengan komponen XY, itu rho XY, yang akan digunakan sebagai data utama dalam proses pengolahan kali ini. Lalu ini adalah nilai apparent resistivity diubah ke dalam format panda series agar dapat diproses menggunakan metode moving average dan filtering digital pada tahap berikutnya. Lalu di sini adalah untuk moving average-nya. Nah, yang pertama di sini ini untuk menghitung simple moving average dengan ukuran windownya 5 titik untuk mengurangi fluktuasi kecil atau noise pada data. Lalu untuk yang moving average 15 ini untuk menghitung simple moving average dengan ukuran window 15 titik sehingga menghasilkan kurva yang lebih halus dibandingkan moving average 5. Lalu untuk yang terakhir ada moving average 25, di mana ini untuk menghitung moving average dengan ukuran window 25 titik sehingga proses smoothing itu menjadi lebih kuat dan noise-nya itu akan semakin berkurang. Lalu selanjutnya di sini ada untuk filtering. Nah, ini untuk digunakan untuk menghitung jumlah data resistivitas yang nantinya digunakan sebagai parameter dalam proses filteringnya. Lalu selanjutnya di sini ada Butterworth low pass filter. ORPAT itu dibangun untuk mempertahankan komponen frekuensi rendah dan meredam frekuensi tinggi. Jadi hasil filtering itu disimpan pada variabel LPF. Lalu juga di sini ini untuk HPF-nya, dan di sini ada untuk bandpass filternya. Lalu selanjutnya ada untuk before smoothing. Nah, di sini untuk before smoothingnya. Lalu output selanjutnya adalah untuk grafik moving average-nya di sini. Lalu selanjutnya ada untuk output filtering. Dan selanjutnya di sini ada output untuk comparison-nya. Baik, setelah di run hasilnya seperti ini. Ada 10 line dengan masing-masing datanya itu ada 4 output, di mana ada before smoothing, moving average, lalu ada filtering dan comparison. Nah, di sini saya bakalan membahas satu saja di yang 10, line 10, di mana pada grafik before smoothing itu terlihat bahwa data apparent resistivity-nya itu masih memiliki fluktuasi yang cukup besar, terutama pada frekuensi yang rendah. Terlihat di sini. Lalu untuk perubahan nilai resistivitas yang tajam itu menunjukkan bahwa data ini tuh masih mengandung noise sehingga pola anomalinya itu belum terlihat secara optimal. Nah, untuk selanjutnya pada grafik moving average terlihat bahwa moving average 5 ini yang di warna orange ini itu terlihat masih sangat mengikuti data aslinya, sehingga efek smoothing yang dihasilkan itu masih relatif kecil. Dan untuk yang moving average 15 ini menghasilkan kurva yang lebih halus dan sebagian besar noise-nya itu berhasil direduksi tanpa menghilangkan bentuk utama kurvanya. Terlihat pada yang hijau ini ya. Nah, lalu untuk yang moving average 25 itu menghasilkan
kurva yang paling halus, tetapi beberapa detail anomali itu mulai hilang akibat proses smoothing yang terlalu kuat. Nah, untuk selanjutnya pada graphic filtering, di sini terlihat bahwa low pass filtering ini menghasilkan kurva yang hampir datar ini, sehingga banyak informasi penting yang hilang di sini. Dan untuk high pass filter itu lebih, yang hijau ini lebih menonjolkan variasi frekuensi tinggi dan kurang merepresentasikan tren utama resistivitasnya. Dan untuk yang band pass filter itu juga dia tidak mampu menghasilkan untuk mengikuti bentuk kurva aslinya dengan baik. Nah, untuk selanjutnya pada graphic comparison, di sini terlihat bahwa moving average 15 itu masih mengikuti bentuk data asli dengan sangat baik, namun memiliki tingkat noise yang lebih rendah. Oleh karena itu, moving average 15 ini memberikan hasil terbaik untuk data MT karena mampu mengurangi noise tanpa menghilangkan karakteristik utama anomali resistivitasnya. Baik, kita langsung lanjut saja untuk pengolahan data SP. Langsung saja kita pada codingannya. Baik, jadi ini untuk codingan yang data SP. Nah, pertama di sini saya mengimport library-nya. Di sini nggak terlalu banyak kayak yang empty. Jadi di sini cuma Pandas, itu digunakan untuk membaca dan mengolah data yang berasal dari file Excel serta memudahkan proses penghitungan moving average-nya. Lalu ada Matplotlib di sini. Itu digunakan untuk membuat visualisasi grafik hasil pengolahan data SP-nya. Lalu di sini ada fungsi butter digunakan untuk membangun butterworth filter, sedangkan filfit ini digunakan untuk menerapkan filter tanpa menghasilkan pergeseran fase pada datanya. Lalu selanjutnya langsung pembacaan data. Nah, selanjutnya di sini ada perulangan yang digunakan untuk memproses seluruh lintasan pengukuran, yaitu mulai dari line 1 sampai line 8 secara otomatis. Lalu di sini adalah untuk membaca data dari setiap sheet pada file Excel, dan setiap sheetnya itu merepresentasikan satu lintasan pengukuran SP yang berbeda. Nah, di sini ada sheet name-nya, itu digunakan untuk memilih sheet yang akan dibaca sesuai nomor lintasan yang sedang diproses. Lalu ini itu menunjukkan bahwa data pada Excel ini tidak memiliki header bawaan sehingga nama kolom itu akan ditentukan secara manual. Lalu pada baris ini tuh digunakan untuk memberikan nama kolom, yaitu jarak, itu posisi pengukuran
sepanjang lintasannya. Lalu di sini ada SP juga, itu nilai SP dalam satuan milivolt. Lalu selanjutnya pada baris ini digunakan untuk mengambil data jarak pengukuran yang nantinya digunakan sebagai sumbu X pada grafiknya. Lalu selanjutnya pada baris ini digunakan untuk mengambil data SP yang diolah menggunakan metode smoothing dan juga filtering. Nah, lalu untuk selanjutnya di sini ada moving average. Ada moving average 5, itu tujuannya untuk mengurangi fluktuasi kecil pada data SP tanpa mengubah bentuk kurvanya secara signifikan. Lalu ada yang 15, itu menggunakan window 15 titik. Dari hasil yang diperoleh biasanya itu lebih halus dibandingkan moving average 5 karena jumlah data yang dirata-ratakan itu lebih banyak. Lalu ada moving average 25, di mana ukuran windownya itu yang lebih besar, itu pasti menghasilkan kurva yang lebih halus tetapi berpotensi untuk menghilangkan detail anomali kecilnya. Nah, di sini ada filternya untuk band pass, low pass, dan high pass. Lalu di sini ada untuk output yang pertama, ada yang before smoothingnya, lalu ada juga moving average-nya, dan selanjutnya ada untuk filteringnya, dan yang terakhir adalah untuk comparison-nya. Ini setelah di run hasilnya menjadi seperti ini. Ada beberapa line di sini, line 1 sampai 8, yang dimana outputnya ada before smoothing, moving average, filtering, lalu ada comparison. Dan yang saya bahas di sini adalah line 1. Nah, pada line 1 ini pada grafik before smoothingnya terlihat bahwa nilai SP itu mengalami perubahan di sekitar positif 9 mV hingga negatif 21 mV, dan terdapat beberapa anomali penting yang ditunjukkan oleh puncak dan lembah kurva sepanjang lintasan pengukuran. Dan untuk grafik moving average-nya terlihat bahwa moving average 5 ini masih sangat mengikuti bentuk data aslinya. Ini yang orange, data aslinya yang biru ini. Lalu untuk moving average 15 itu menghasilkan kurva yang lebih halus namun masih mempertahankan posisi anomali utamanya, yang hijau ini. Jadi ini anomalinya. Lalu untuk yang 25 itu menghasilkan kurva yang sangat halus namun beberapa detail anomalinya itu mulai berkurang. Dan selanjutnya ini adalah hasil pada grafik filtering. Terlihat bahwa low pass filter itu menghasilkan kurva yang hampir datar, yang warna oranye itu. Lalu untuk band pass filter itu menghasilkan kurva yang mendekati 0, sehingga sebagian besar informasi sinyalnya itu menjadi hilang. Dan sementara itu untuk high pass filternya itu menonjolkan variasi frekuensi tinggi namun kurang merepresentasikan tren utama datanya. Dan yang terakhir, untuk output yang terakhir ini comparison, di mana pada grafik comparison terlihat bahwa moving average 15 itu masih mempertahankan bentuk puncak dan lembah utama
dari data SP ini sekaligus mengurangi noise secara signifikan, dan hal ini tuh menunjukkan bahwa moving average 15 itu memberikan hasil smoothing yang paling optimal untuk data SP. Sehingga dapat disimpulkan berdasarkan hasil pengolahan data MT dan juga SP bahwa metode moving average itu memberikan hasil yang lebih baik dibandingkan Butterworth filtering dengan parameter yang digunakan pada simulasi kali ini. Dan pada kedua dataset, moving average, khususnya moving average 15 itu mampu mengurangi noise tanpa menghilangkan bentuk utama anomalinya. Sebaliknya, untuk hasil filtering cenderung terlalu agresif sehingga beberapa informasi penting pada data itu menjadi hilang. Lalu untuk low pass filter itu menghasilkan kurva yang terlalu datar, sedangkan band pass filter itu menghilangkan sebagian besar informasi sinyalnya. Oleh karena itu, metode moving average, terutama moving average 15 itu merupakan metode yang paling efektif untuk memperjelas anomali pada data MT dan juga SP yang digunakan dalam simulasi ini. Namun meskipun demikian, filtering itu bukan berarti metode yang buruk. Hasil filtering itu sangat bergantung pada pemilihan parameter filter seperti cut-off frekuensinya. Dengan parameter yang lebih sesuai, filtering itu dapat menghasilkan performa yang lebih baik. Baik, sekian hasil dari simulasi moving average yang dibandingkan dengan filtering untuk pengolahan data MT dan juga SP. Sekian dari saya, terima kasih.